puji Tuhan. Shalom jemaat Tuhan. Sekali lagi shalom. Berapa banyak saudara yang menikmati kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini? Boleh lambaikan tangan jemaat Tuhan. Boleh kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita yang baik. Haleluya. Kita siapkan hati kita mau bawa yang terbaik buat Tuhan pada pagi siang hari ini. Mari tundukkan kepala saudara, kita satu dalam doa, kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur punya Allah seperti Engkau Tuhan. Engkau teramat baik dalam hidup kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada pada siang hari ini Tuhan. Ini bukti kasih sayang Tuhan, bukti cinta Tuhan dalam hidup kami. Sebab itu dengan apa kami balas kebaikan Tuhan. Selain kami mau datang di rumah Tuhan, kami rindu menyenangkan hati-Mu lewat ibadah kami pada siang hari ini Tuhan. Engkau Allah yang ambil alih ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Biar ibadah kami mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, memberkati jemaat Tuhan yang hadir. Bahkan mungkin yang masih dalam perjalanan Engkau sertai. Biar kami boleh sama-sama meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Mari siapkan hatimu jemaat Tuhan. Engkau teramat baik dalam hidup kami Tuhan. Kami mau naikkan syukur kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Syukur bagi Dia. Ya Yesus. Allah yang kuasa. Yang menjadikan segalanya. Engkau ajaib Tuhan, ajaib perkasa, yang diperbuatnya. Di hadapan segala bangsa. Boleh sambil angkat tangan sama Tuhan, katakan Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Tepuk tangan bagi Tuhan kita yang baik. Haleluya, haleluya. Dari awal sama-sama katakan. Syukur bagi Dia. Amin, amin. Allah yang kuasa, yang menjadikan segalanya. Ajaib perbuatan-Mu, ajaib perkasa. Benar Tuhan, yang diperbuatnya di hadapan segala bangsa. Di hadapan segala bangsa. Kita bangkit berdiri umat Tuhan. Mari bangkit berdiri. Katakan Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya selamanya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya
Bersama katakan, sebab Tuhan baik. Tepuk tangan meriah-meriah bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Engkau teramat baik dan ajaib dalam hidup kami Tuhan. Sebab itu hati kami bersuka cita memuji memuliakan nama-Mu. Yang siap memuji Tuhan bersama dengan saya katakan, amin. Ada sukacita di rumah Tuhan, amin. Yang bersuka cita lambaikan tanganmu jemaat Tuhan. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita yang ajaib. Haleluya. Sama-sama bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Engkau ajaib dalam hidup umat-Mu. Yang percaya bersama nyanyikan, katakan, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Oh, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Lagi, Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal. Boleh lambaikan tangan bagi Tuhan, katakan, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Lagi, tak berubah kasih-Nya, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Amin. Mari biar jemaat Tuhan nyanyikan bagi Tuhan. Yesus ajaib, Yesus. Amin. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Bersama katakan, Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib. Boleh lambaikan dua tangan bagi Tuhan, katakan, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagi. Bertepuk tangan bagi Tuhan, katakan, tak berubah kasih-Nya, amin, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib. Satu kali lagi, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Sampai bumi berlalu, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Sekali lagi katakan, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Kasih sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali umat Tuhan. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan. Haleluya. Siapkan persembahan saudara. Kita tundukkan kepala kita satu dalam doa.
Sungguh Engkau ajaib dalam hidup kami. Amin, Terima amin, kasih buat Yesus, kebaikan amin. Tuhan yang selalu kami rasakan hari demi hari. Oh haleluya Tuhan. Buat berkat-berkat Tuhan yang selalu baru Tuhan curahkan dalam hidup Amin, kami. amin, Yesus. Saat ini diberi kesempatan bagi kami untuk menabur bagi pekerjaan Tuhan. Ya Tuhan. Kami mau memberi dengan hati yang bersuka cita Ya, karena kami Yesus. mengasihi Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Jemaat boleh memberi yang terbaik untuk Tuhan. Shalom jemaat Tuhan, senang berjumpa dengan saudara dalam Sunday Update minggu ini. Dan kami ucapkan selamat datang bagi jemaat Tuhan yang baru pertama kali bergabung dalam ibadah raya GBI FOCC. Dan bagi jemaat yang rindu untuk bertumbuh di gereja ini, dan bagi jemaat juga yang belum memiliki kartu anggota jemaat, saudara dapat menghubungi full timer di hall depan. Informasi ibadah raya minggu depan, 28 April 2024, akan dilaksanakan 4 kali. Dan ibadah raya anak Battle Kids FOCC dilaksanakan pukul 8 dan pukul 10 pagi. Dan juga ibadah tunas remaja pukul 10 pagi. Informasi ibadah doa malam hari Kamis 25 April 2024 akan dilaksanakan pukul 7 malam bertempat di gedung utama. Kami mengajak seluruh jemaat untuk menghadirinya. Dalam ibadah doa malam bagi jemaat Tuhan yang butuh dukungan doa, ada hamba-hamba Tuhan yang akan mendoakan saudara. SMK saya murid Kristus kelas berakar untuk minggu depan diliburkan. Bagi jemaat Tuhan yang akan memberikan persembahan kedua yang saudara berikan melalui kotak persembahan di pintu masuk akan dipergunakan untuk perayaan ulang tahun GBI FOCC yang ke-40 tahun. Dalam rangka memeriahkan ulang tahun GBI se-Sulawesi Tengah dan ulang tahun GBI FOCC yang ke-40 tahun, maka akan diadakan Jalan Sehat Sehati pada hari Sabtu 27 April 2024. Jalan Sehat Sehati akan start dari halaman parkir belakang gereja pukul setengah 6 pagi. Dan sesudah jalan sehat akan dilanjutkan dengan berbagai game seru, dengan berbagai door prize serta hadiah menarik lainnya. Jalan Sehat Sehati terbuka untuk semua jemaat dan simpatisan GBI FOCC. Welcome to Mobile Legends. Dalam rangka ulang tahun gereja GBI FOCC dan GBI se-Sulawesi Tengah, Departemen Pemuda dan Anak GBI mengadakan turnamen e-sport Mobile Legends dengan total hadiah jutaan rupiah. Turnamen ini terbuka bagi semua jemaat aktif GBI se-Sulawesi Tengah. Ayo segera daftarkan tim kamu. Pendaftaran dibuka sejak tanggal 15 sampai 24 April. Untuk informasi pendaftaran dapat menghubungi 0812 4754 9171. Hadirilah acara puncak perayaan ulang tahun GBI se-Sulawesi Tengah dan GBI FOCC ke-40 dalam ibadah ucapan syukur yang akan dilaksanakan hari Sabtu 27 April 2024 pukul setengah 7 malam bertempat di gedung utama GBI FOCC dengan pembicara Ketua Majelis Pembina GBI Bapak Pendeta Dr. Pujo Setoto Abednego, PhD.
Demikianlah Sunday Update minggu ini, dan untuk informasi lainnya, saudara dapat melihat di akun sosial media GBI FOCC. Happy Sunday, God bless you. Oh haleluya Tuhan Yesus, haleluya Roh Kudus. Sungguh hati kami limpah dengan ucapan syukur kepadamu Tuhan. Sebab sampai saat ini Tuhan, kami masih boleh terus menikmati semua kebaikan-Mu dalam hidup kami Yesus. Untuk itu pada saat ini kami rindu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami rindu menyenangkan hati-Mu Yesus. Oh Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Di saat ku takut, Engkau menopangku. Di saat ku gentar, Kau Tuhan penolongku. Lagi katakan. Di saat ku takut, Engkau menopangku Yesus. Engkau menopangku. Oh Tuhan. Di saat ku gentar, Kau Tuhan penolongku. Mari katakan bagi Yesus. Ku percaya masih ada mujizat. Ku percaya tangan-Mu masih bekerja. Janji-Mu tak pernah biarkan Ku sendiri. Yesus Kau Tuhan perlindunganku. Mari kasih tepuk tangan bagi penolong kita yang setia. Haleluya. Di saat ku takut, ya Tuhan, Engkau menopangku. Di saat ku gentar, Kau Tuhan penolongku. Mari jemaat Tuhan nyanyikan pujian ini. Di saat Engkau menopangku Yesus. Kau Tuhan penolong. Mari yang
pernah kau biarkan penolong yang setia Tuhan. Tak pernah terlambat pertolongan-Mu. hari-hari Tak pernah terlambat Tuhan. Selalu tepat pada waktunya. Janji-Mu ya dan amin. Janji-Mu ya dan amin Tuhan. Oh Yesus. Mari yang berharap sama Tuhan Yesus. Mari panggil nama Yesus. Yesus Tuhan. Kami berseru memanggil nama-Mu Tuhan. Nama yang ajaib. Nama yang ajaib. Yesus Tuhan. Engkau sumber kekuatan kami Tuhan. Engkau sumber pertolongan kami Tuhan. Sumber penghiburan kami Tuhan. Tak pernah Engkau tinggalkan kami Tuhan. Tak pernah Engkau tinggalkan kami Tuhan. Engkau menjamin hidup kami Tuhan. Kau kekasih Mari curahkan anugerah-Mu Tuhan. Curahkan anugerah-Mu bagi setiap kami Tuhan. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Kemurahan-Mu Tuhan. lebih dari Kemurahan-Mu Yesus. Lebih dari hidup Tuhan. terima Terima kasih kasih Bapa. buat kebaikan Yesus Tuhan. Kami menaruh pengharapan kami hanya kepada-Mu Tuhan. Sebab dengan iman kami percaya Tuhan, pengharapan kami di dalam-Mu tak pernah mengecewakan kami Tuhan. Haleluya Yesus. kami mengasihi Engkau sumber kekuatan kami. lebih dari siapa. Engkau sumber pertolongan kami Tuhan. Haleluya. Kau kekuatanku, Kau penghiburku, Kau tepati semua janji-Mu. Di setiap langkah aku kan berserah.
surga, Bapa yang kami sembah dan kami sapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah memuji dan sudah menyembah-Mu Tuhan. Kini akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Urapi kami semuanya, siapkan hati pendengaran kami. Urapi juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, agar firman-Mu dapat menjadi berkat bagi kami semuanya tanpa kecuali, bagi yang mendengarkan maupun yang menyampaikan firman-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di belakang kuasa salib-Mu. Biarlah Engkau yang semakin bertambah-tambah dan semakin dimuliakan, dan hamba-Mu semakin berkurang-kurang. Terima kasih banyak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Saudara-saudara, gembira sekali saya bersua kita bisa berbakti di tempat ini dalam keadaan yang baik-baik, tidak kurang suatu apapun. Mujizat masih ada dan selalu ada. Saudara-saudara, mujizat itu bukan setelah saudara sembuh dari sakit, wah ini mujizat. Saudara jatuh bangkrut kemudian ditolong Tuhan, ini mujizat. Setiap hari ada mujizat. Saudara bangun pagi dalam keadaan baik, bisa bangun, itu mujizat. Mujizat selalu terjadi. Cuma biasanya karena sudah kebiasaan kita anggap tidak ada apa-apa, biasa-biasa saja. Ini saya teringat perjalanan bangsa Israel kalau kita baca di dalam Alkitab. Mereka ketika sampai harus mengembara 40 tahun lamanya di padang gurun, sebenarnya itu kan kalau perjalanan sebenarnya tidak begitu lama. Tetapi mereka dibawa putar oleh Tuhan karena membentuk mereka. Supaya mereka betul-betul menjadi bangsa yang tahan uji. Tetapi akhirnya yang masuk cuma Yosua dan Kaleb. Yang lainnya tidak ada yang masuk. Musa pun tidak. Kalau saya baca-baca di Alkitab, saya merenungkan. Padahal mereka itu selalu mengalami mujizat. Buktinya dan selalu ada penyertaan Tuhan. Buktinya tiang awan dan tiang api selalu ada. Kalau kita baca mulai mereka keluar, ada tiang api dan ada tiang awan. Tiang api kalau malam, tiang awan kalau siang, panas terik. Berarti penyertaan Tuhan ada. Tetapi mereka ingkar, mereka bahkan menghina, menghujat Tuhan dan lain sebagainya. Dan minta mau kembali ke Mesir. Padahal mereka minta untuk keluar. Jadi saudara-saudara kita jangan tentunya sampai seperti yang demikian. Mujizat itu selalu ada, masih ada dan selalu ada. Itu kita harus ingat seperti lagu yang kita nyanyikan tadi. Saudara-saudara, judul renungan firman Tuhan adalah kemenangan dalam Kristus. Kemenangan dalam Kristus. Kita tahu saudara-saudara, ada mungkin tentu yang berpikir kemenangan di luar Kristus. Memang mungkin ada. Tetapi akhirnya kemana? Kita kan tahu kemana. Kemenangan yang di dalam Kristus inilah yang membawa kita sampai kepada kerajaan surga. Kemenangan yang lain mungkin dia menang, bisnisnya berhasil dengan baik. Tetapi di luar Kristus tidak ada keselamatan. Kemenangan dalam Kristus terjadi karena kita senantiasa bergantung sepenuhnya kepadanya. Kenapa? Karena kita ada iman. Ada iman yang membawa kita kepada kemenangan. Saudara-saudara, saya tertarik sekali dalam medsos, dunia medsos ini. Ada hal-hal yang viral. Ada istilah sekarang Kristen progresif. Jadi progresif itu mungkin berjalan dengan sesuai di jalannya perjalanan waktu. Dan di situ intinya ada seorang pewawancara mengatakan seorang tokoh agama, saya tidak percaya kalau dia tidak kenal Kristus. Dia masa Tuhan mau hukum? Dia ini orang baik. Saudara-saudara berbicara kebaikan. Kalau saya tanya sama saudara, sama si A atau si B, menurut pendapat saudara A, saudara B, saya ini orang baik tidak? Pasti untuk tenggang rasa saudara bilang, oh Bapak baik. Tapi dalam hati saudara bilang, mengkosong. Begitu kan? Jadi kita menilai orang dengan sekilas mungkin perkenalan cuma satu
minggu, bahkan mungkin bisa 1 tahun, 1 bulan kah mungkin. Kita bilang dia orang baik. Benarkah dia orang baik? Hanya Tuhan yang tahu. Saudara-saudara, hanya Tuhan yang menilai kita bernilai atau tidak. Bernilaikah kita di hadapan Tuhan atau tidak? Kenapa demikian? Kalau kita bernilai, kita akan dibawa ke dalam kerajaan surga. Kalau kita tidak bernilai, masuk dalam kerajaan neraka. Saya pernah menyampaikan firman Tuhan itu, bahwa kita bernilaikah di hadapan Tuhan atau tidak? Mungkin orang lain bilang dia seorang pendeta besar, dia aktivis gereja, pengkhotbah terkenal. Oh, dia bernilai di hadapan Tuhan. Belum tentu, saudara-saudara. Mungkin dia fasih lidah, pengetahuannya tinggi. Bukankah dalam firman Tuhan dikatakan pada hari terakhir akan banyak orang berkata aku, Tuhan, Tuhan, bukanlah aku berbuat mujizat demi namamu, mengusir setan demi namamu, tetapi Tuhan mengatakan, pergilah kamu hai pembuat kejahatan, aku tidak kenal engkau. Siapa? Firman Tuhan itu ditujukan kepada siapa? Kepada orang-orang yang sudah terkenal, yang sudah melakukan mujizat, yang sudah mengusir setan. Tetapi Tuhan bilang, aku tidak kenal engkau. Saudara-saudara, memang sangat tragis ya. Seperti kita lihat perjalanan bangsa Israel yang hanya 2 orang yang masuk ke tanah perjanjian. Luar biasa. Kembali kita saudara-saudara ke saat ini yang lagi viral di medsos. Kita ada mungkin orang-orang yang tergoyah imannya. Karena melihat hal yang demikian. Dia imannya bukan bergantung kepada Tuhan, kepada Kristus, tetapi kepada medsos. Dari narasumber yang tidak jelas, tidak tahu kapan dia bertobat, tidak tahu kapan dia jadi pendeta atau penginjil. Dari kepercayaan yang lain kemudian masuk Kristen, kemudian membuat ajaran-ajaran baru yang bertentangan dengan Alkitab. Kok saudara mau percaya? Masa orang yang baru umur 30-40 tahun, kita tidak tahu dari mana juntrungan keadaannya munculnya. Kok iman kita bisa tergoyah dengan dia? Tapi karena saya dengar karena viral banyak juga orang puji-puji dan lain sebagainya. Masa kita lebih percaya dari narasumber yang tidak jelas itu daripada Alkitab yang kita baca ini setiap hari? Kok bisa gampang sekali digoyahkan? Itu belum pencobaan yang luar biasa, hanya ajaran yang sesat yang mungkin karena orang itu pandai berkata-kata, fasih lidah, dia terkecoh. Saya ingat waktu kecil suka nonton di Pasar Sentral Makassar itu penjual obat. Waktu kita namanya anak-anak nonton sulap dari penjual obat itu penjual obat di Pasar Sentral Makassar itu fasih lidah, lancar dia ngomong. Masa kita mau percaya orang yang demikian? Saudara bisa lebih percaya perkataannya dibanding perkataan Kristus yang ada di dalam Alkitab. Apa dasarnya sehingga saudara mau membandingkan perkataan orang itu dengan perkataan Kristus? Itu kita harus simak baik-baik. Jadi kalau ada pengajaran-pengajaran sesat yang muncul bertentangan dengan Alkitab, saudara harus memberikan pertanyaan balik. Apa dasarnya dia ngomong begitu? Apa buktinya? Kita harus ada pertanyaan kritis, pertanyaan balik. Bisakah dipercaya orang ini? Ini perlu kita saudara-saudara. Karena saya lihat tuh viral sekali yang dikatakan Kristen progresif. Dan yang tentunya bertentangan dengan firman Tuhan. Nanti sebentar kita akan kupas. Kita lihat bagaimana itu. Jadi kalau kembali ke slide nomor 1 tadi. Mungkin tolong ditayangkan. Ini. Kemenangan dalam Kristus terjadi karena kita senantiasa bergantung sepenuh kepadanya. Kalau tidak kita bergantung kepada medsos. Atau kepada sumber-sumber yang tidak jelas, yang sesat. Kemenangan itu tidak terjadi saudara-saudara. Kemenangan yang dimaksud di sini adalah kemenangan sampai titik akhir tujuan yaitu ke dalam kerajaan surga. Kalau saudara cuma berkisar dalam perjalanan kemudian tersesat, hilang. Ini yang kita mau. Kemenangan yang terakhir dan ini tujuan kita dan itu juga maksud Tuhan datang ke dunia ini. Kalau kita lihat di slide nomor yang kedua, coba kita baca. Yeremia 17 ayat 5 sampai dengan 8. Yeremia 17 ayat 5 sampai ke 8. Kita baca.
Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik, ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara-saudara, kalau kita baca ayat tadi, bisa ditarik kesimpulan ada orang yang gagal dan ada orang yang terkutuk. Seperti ayat yang barusan kita baca tadi. Kemudian karena dia gagal dan terkutuk, berarti dia bukan orang yang menang di dalam Kristus. Kenapa? Karena dia mengandalkan manusia atau dirinya sendiri. Saudara-saudara, kalau saudara terkecoh sampai tersesat iman saudara berubah gara-gara lihat medsos, berarti saudara mengandalkan sumber dari medsos dengan narasumber yang tidak jelas itu. Saudara mengandalkan dia. Fatal sekali. Betapa malangnya saudara. Medsos yang menyesatkan kita. Luar biasa. Dan saya harap jangan ada di antara kita. Imannya tersesat gara-gara medsos. Saudara-saudara, informasi di media sosial itu banyak sekali. Baik yang positif maupun yang negatif. Dari urusan masuk surga sampai urusan masuk neraka ada semua. Tersedia, tinggal kita memfilternya. Kalau saudara dengar di medsos, ada berita-berita, ada kerusuhan, bencana alam, dan lain sebagainya yang negatif, saya sarankan saudara, jangan rujukan atau referensi utama Bapak Ibu adalah medsos. Lihat televisi nasional. Lihat koran-koran nasional yang baik. Karena saya mantan anggota Komisi Penyiaran Daerah, saya tahu kalau televisi nasional menyampaikan berita-berita hoax, bohong, jadi provokator, itu mereka bisa dicabut izinnya. Saya tahu ada aturannya. Jadi lihat di televisi nasional. Saya sering baca, kalau di media sosial WAG, saya punya WAG mungkin ada 20, kadang kewalahan juga saya bacanya. Ada kata-kata yang provokatif, saya bilang ini belum ada di media sosial mainstream. Belum ada di televisi nasional mainstream. Kalau tidak ada itu berarti bohong. Karena televisi nasional tidak boleh menyiarkan berita hoax atau bohong. Jadi saudara-saudara kembali ke hal yang ini tadi. Bahwa orang yang kalah atau bukan menang dalam Kristus itu karena dia mengandalkan dirinya sendiri atau manusia dan tidak mengalami keadaan yang baik. Sebaliknya orang yang mengandalkan Tuhan, yang mengandalkan Kristus, dia diberkati oleh Tuhan dan harapan ada padanya. Tetapi orang yang tidak mengandalkan Tuhan seperti yang saya sudah jelaskan, dia mengalami kemalangan. Orang yang mengandalkan Tuhan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang selalu menghasilkan buah pada musimnya. Jadi saudara-saudara sudah jelas firman Tuhan ini mungkin saudara pernah dapat ayat masnya ketika tutup tahun, buka tahun baru, ganti tahun. Dan saudara mungkin pernah mendapatkan ayat ini. Firman Tuhan ini disampaikan lagi kepada saudara. Karena saya kira firman Tuhan atau ayat-ayat yang disampaikan ini terkait dengan atau mengcounter berita-berita yang membuat viral, yang mungkin bisa membuat kita goyah. Paling tidak timbul pertanyaan dalam hati. Mungkin si narasumber ini benar? Mungkinkah dia benar? Kalau saudara mungkin sudah punya pikiran yang demikian, hati-hati. Makanya gereja kita punya program SMK. Saya murid Kristus. Ini perlu saudara-saudara. Saya anjurkan, sangat menganjurkan. Kita dengar firman Tuhan. Pengajaran yang baik, pengajaran yang benar, yang berdasarkan Alkitab yang kita selalu baca ini.
supaya kita jangan mudah disesatkan sehingga kita tersesat. Saudara-saudara, di dalam Matius 26 ayat yang ke-39, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Ini doa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Tolong ditayangkan slide yang ketiga. Keadaan ini dialami oleh Tuhan Yesus, di mana dia merasa sangat terjepit dan membayangkan apa yang akan terjadi padanya. Sebagai manusia, dia merasa khawatir, tertekan, dan sangat takut. Ada mungkin orang yang bilang, yang mungkin melecehkan kita, kok Tuhannya takut, Tuhannya menangis, Tuhannya lapar. Jangan lupa, Tuhan datang ke dunia ini dengan dua natur manusia dan natur ilahi. Natur manusianya dia sangat takut. Kita malah, yang biasanya orang yang mengalami kecelakaan, dia tidak tahu apa-apa. Nanti setelah terjadi, baru dia bilang, aduh kenapa bisa begini. Tetapi Tuhan, natur ilahinya sudah tahu apa yang akan terjadi. Apa yang akan dialami dan betapa siksanya. Sehingga natur manusianya bilang, aduh berat sekali. Natur ilahi bilang, ini dia. Makanya dia sangat ketakutan. Keringatnya seperti darah. Karena natur ilahi mengatakan begini dan begini dan begini dan jelas apa yang akan terjadi detik per detik. Itu natur ilahi yang mengatakan. Natur manusianya yang membuat dia menjadi takut. Jadi saudara-saudara, ingat bahwa natur Tuhan itu, Tuhan Yesus adalah natur manusia dan natur ilahi. Dia tahu apa yang akan terjadi. Dan tentunya jalan keluarnya adalah berdoa. Dan kita juga dalam keadaan apapun kita harus berdoa. Karena Tuhan mengatakan, hendaklah kamu berdoa tidak berkeputusan. Jadi berdoa saudara selalu. Bukan berarti kita berdoa sambil bawa mobil, naik motor, tutup mata berdoa. Bukan begitu. Tetapi ada doa di dalam hati kita. Dan kita tahu bahwa Kristus akhirnya menang atas maut. Rasul Paulus mengatakan, jika Kristus tidak dibangkitkan, sia-sia iman kepercayaan kita. Memang betul. Makanya ketika Kristus menang atas maut, disitulah maut dikalahkan, disitulah penebusan, karya penebusan itu lengkap. Ketika Yesus disalib, mengatakan sudah genap dan dibangkitkan, disitulah kemenangan Kristus terhadap maut. Dan kita orang-orang yang percaya kepadanya, yang juga ikut menang. Tolong ditayangkan Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Saudara-saudara, roh penurut, daging lemah. Betul 100%. Bukankah kita mau selalu yang baik? Dan Rasul Paulus akui itu. Yang baik dia mau lakukan, tapi yang tidak baik yang terjadi, yang dilakukan. Bayangkan Rasul Paulus yang mengatakan begitu, apalagi kita ini. Memang, karena itu kita perlu berjaga dan berdoa. Tolong saya ya. Berjaga dan berdoa. Kemudian, ini juga pengertiannya, bukan berarti kita tidak boleh tidur ya. Kita tentu paham dan harus terjaga terus, bukan. Justru orang yang bisa berbuat dosa adalah orang yang sedang terjaga. Orang yang pada saat itu sudah bangun. Pada saat itu tidak lagi tidur. Di situ dia bisa berbuat dosa. Tidak mungkin orang yang lagi tidur berbuat kejahatan. Mana ada? Ya. Orang yang lagi rileks di rumah, tertidur saking capeknya. Apa dia bisa buat? Dia tertidur, tidak mungkin dia buat kejahatan. Justru orang yang tidak tertidurlah itu yang bisa melakukan kejahatan. Oleh karena itu firman Tuhan mengatakan berjaga-jagalah dan berdoa. Berjaga-jaga berarti waspada penuh. Kalau di dalam dunia militer siaga satu. Siaga satu itu adalah siap tempur. Senjata sudah siap di tangan. Tinggal menunggu instruksi komandannya. Tembak, berangkat dan lain sebagainya, siap operasi militer. Itu dikatakan siaga satu.
Berjaga-jaga berarti waspada penuh. Karena itulah dikatakan hendaklah kamu berjaga-jaga dan berdoa. Ini yang dimaksud. Berjaga-jaga dan berdoa. Jadi kita waspada terus. Karena kadang kita sudah bermaksud baik tetapi ada saja hal-hal yang membuat kita bersalah di hadapan Tuhan, kita berdosa. Walaupun kita sudah berkehendak, tubuh itu lemah. Roh itu penurut, tapi tubuh itu lemah. Saudara-saudara, coba kita lihat di tayangan yang berikut dalam Roma 8 ayat yang ke-37. Roma 8 ayat yang ke-37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Berarti saudara-saudara kita lebih dari pemenang. Saya tertarik ini lebih dari pemenang. Bagaimana ini? Bagaimana rupa lebih dari pemenang? Kalau sudah menang kan kita senang sekali. Main sepak bola menang tim kita atau kita pemain sepak bola dan kita menang. Kita senang. Bagaimana pengertian lebih dari pemenang? Lebih dari pemenang itu bukan sekedar frasa retoris atau retorika. Ini adalah janji ilahi. Janji ilahi. Ini menunjukkan bahwa kemenangan kita bukan karena kekuatan dan kemampuan kita sendiri, melainkan karena kasih dan anugerah Allah. Garis bawahi, kasih dan anugerah Allah. Karena kasih dan anugerah Allah kita berkemenangan di dalam Kristus. Saudara-saudara, pengertian ini memang mempunyai arti yang dalam, saudara-saudara. Memang perlu perenungan. Saya coba cari sehingga inilah karena kasih dan anugerah. Bukankah kita ini diselamatkan karena kasih dan anugerah Tuhan kan? Kita harus akui bukan karena perbuatan baik kita. Bukan karena kita kelihatan baik di hadapan orang. Dan mungkin juga kita coba berbuat baik di hadapan Tuhan. Wah, saya ini sudah berbuat baik, saya pasti selamat. Apalagi sudah dapat referensi dari orang yang mengaku mungkin dia pendeta. Oh, Bapak pasti selamat walaupun tidak percaya Kristus. Wah, bullshit betul itu. Salah sekali kalau seorang pendeta atau seorang aktivis gereja atau majelis atau siapapun dia yang mengatakan ada keselamatan lain di luar Kristus. Kalau ada, untuk apa Kristus datang disalib, mati secara sadis? Tidak ada jalan lain. Kita akan baca nanti di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Tetapi tolong ditayangkan dulu gambarnya itu tadi, slide-nya. Saudara lihat di sini ada dua gambar. Yang pertama di sebelah kiri adalah tangan yang terulur, kemudian ada tangan yang menyambut. Yang berikut adalah gambar jembatan dengan tertulis di situ grace, anugerah. Kalau saudara perhatikan, tangan yang terulur itu kemudian tangan yang di bawah itu tidak menyambutnya, dia tidak mendapat kasih, dia tidak mendapat anugerah, dia tidak mendapat keselamatan. Kalau jembatan yang bernama grace tidak diseberangi, tidak ada reaksi positif, bukan reaksi negatif, reaksi positif dari orang menyeberangi jembatan yang tertulis grace itu, maka dia tidak mendapat kasih Kristus. Dia tidak mendapat keselamatan. Jadi perlu reaksi balik, reaksi positif dari orang yang ditawarkan anugerah, yang ditawarkan kasih secara gratis. Dia harus bertindak. Firman Tuhan mengajarkan supaya kita menyampaikan berita baik, berita keselamatan kepada siapa saja. Kalau dia mau terima, puji Tuhan. Tetapi kalau dia tidak mau terima, itu risiko pribadi dari dia. Sudah ditawarkan seperti tangan ini, sudah terulur, silakan sambut. Sudah ada jembatan, tidak mau diseberangi, ya terserah. Free will, punya keinginan bebas. Mau tidak? Coba kita baca di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6.
Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini saudara-saudara kata-kata yang luar biasa. Bukan kata-kata dari rasul-rasul, tetapi kata Yesus sendiri. Luar biasa. Kalau saudara, anak-anak muda tergiur karena ketampanan, kecantikan, kekayaan dari calon saudara, tetapi mengajak saudara meninggalkan Kristus, tinggalkan dia. Kalau ada pepatah bilang dunia tidak selebar daun kelor, memang daun kelor kecil sekali. Tetapi kata-kata ini jangan masuk di otak saudara. Orang itu mungkin saat itu kita tertolak oleh dia karena tidak mau mengingkari Kristus, kita sakit hati. Tetapi tenang saja, ada waktunya. Saudara cuma romantisme sesaat saja itu. Ya, saya ini umur 70 tahun. Saya tahu cerita-cerita yang begitu. Itu cuma romantisme sesaat. Ganti saja. Jangan ganti juru selamatmu dengan ketampanan, kekayaan, kecantikan seorang wanita atau seorang pria. Ganti saja. Masih ada yang lain yang lebih baik. Tuhan akan sediakan. Ini untuk anak-anak muda. Tapi untuk anak-anak tua, termasuk saya, ingat. Jangan sampai di akhir perjalanan saudara mengganti juru selamat yang lain. Karena terkecoh dengan ajaran-ajaran di medsos itu yang sesat, yang tidak jelas sumbernya dari mana. Jangan sampai sehingga saudara pikir, oh iya ya mungkin ada. Makanya saya tidak usah rajin ke gereja. Tidak usah ibadah sungguh-sungguh. Jangan sampai terkecoh. Karena keselamatan cuma ada di dalam Kristus. Kalaupun ada seorang pendeta, bergelar pendeta. Kalaupun dia bergelar doktor teologi, lantas mengajarkan ajaran yang lain, ada keselamatan lain di luar Kristus, tinggalkan dia. Betul, saudara harus tegas. Semua keselamatan ada di dalam Kristus. Karena Tuhan Yesus sendiri yang bilang, bukan siapa-siapa, Yesus sendiri yang berkata. Kemudian dalam Yohanes 3 ayat 16, tolong ditayangkan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Perhatikan garis bawahi, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Jadi kalau tidak percaya binasa, itu dibalik kan begitu. Kalau tidak percaya binasa, tidak memperoleh hidup yang kekal. Jadi kalau ayat ini jelas sekali saudara-saudara. Kalau saudara sampai goyah iman gara-gara medsos itu, waduh betapa malangnya saudara. Betapa, saya mau bilang betapa malangnya saudara. Hanya karena medsos, hanya karena penyampaian dari orang-orang yang terkenal di medsos mungkin. Atau pengajaran-pengajaran yang sesat lainnya. Sehingga saudara goyah. Ini ayat dua jelas sekali ini saudara-saudara. Saudara bisa baca mau pakai bahasa asing, mau bahasa Indonesia. Ini perlu kita resapi, kita camkan, kita amalkan di dalam penghidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara, tolong ditayangkan slide yang tadi dalam Efesus 2 ayat yang ke-8. Coba ditayangkan ayatnya, Efesus 2 ayat yang ke-8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Jadi saudara-saudara diberikan, kita mau terima atau tidak. Kita tidak mau terima, bukan Allah yang rugi. Bukan Tuhan yang rugi. Diberikan. Kalau saudara di jalan ada orang misalnya kasih brosur, saudara tidak mau terima itu brosur. Kan yang kasih brosur tidak bisa marah-marah. Apa haknya dia marah? Saya tidak mau terima. Tetapi kalau keselamatan yang ditawarkan ini kita tolak, ya yang rugi bukan Tuhan kan. Pasti yang tidak mau terima itu. Itulah yang bentuk kerugiannya. Jadi saudara-saudara di dalam Efesus 2 ayat yang ke-8, itu kita diselamatkan oleh kasih karunia. Itu pasti. Bukan atas hasil usaha sendiri, tapi karena pemberian Allah. Kenapa Allah memberikan? Karena kasih akan isi dunia ini. Sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal. Jelas sekali.
Bukan jadi ada orang yang pikir dengan saya berbuat baik, tidak begitu, tidak begini, saya selamat. Saudara-saudara, saya kasih contoh. Kalau kita mau berbuat baik, saya sudah niatkan mau berbuat baik kepada si A. Saya bicara begini. Apakah saudara yakin si A itu terima dengan baik? Bisa saja dia salah mengerti, saudara-saudara. Bukankah pernah saudara selama hidup ini mau berbuat baik kepada seseorang, kemudian itu orang salah paham, malah dia marah sama kita. Sampai kita bilang, bukan main, saya maksudnya begini, dia kira begitu. Karena pikiran kita tidak sama dengan pikirannya dia. Saudara, kalau misalnya dalam suasana galau, tidak senang, saudara datang ke satu perkumpulan komunitas. Contohnya saudara datang di gereja, tapi hati ini lagi dongkol. Terus saudara lihat ada 2-3 orang berkumpul, cerita, kemudian ketawa cekikikan. Tapi karena kita punya hati galau, kebetulan orang ini yang lagi 2-3 orang berkumpul ketawa cekikikan ini, melihat ke kita, melirik. Padahal lirikannya ini cuma lirikan biasa saja. Seperti saya begini, pandangan begini, tidak tertuju secara konsentrasi. Tapi kita punya hati galau lagi dongkol, kita bilang, wah ini dia cerita tentang saya nih, pasti dia cerita jelek. Kita marah. Pasti dia buat cerita jelek ini, kita lebih dongkol. Tapi kalau hati kita lagi senang, mungkin dia ketawa cekikikan dan kebetulan melirik kepada kita, kita mungkin bilang shalom, angkat tangan sama dia. Jadi kembali ke suasana hati kita. Artinya saudara-saudara, perbuatan baik yang kita lakukan kepada orang lain belum tentu diterima dengan baik oleh orang tersebut. Belum tentu. Banyak hal bisa terjadi. Jadi saudara-saudara, ketika kita tahu karena kasih karunia kita diselamatkan, karena pemberian Allah. Kalau kita terima dengan baik, kita adalah orang-orang yang menang di dalam Kristus. Seperti tema judul firman Tuhan tadi, kita adalah orang-orang yang menang. Saudara-saudara, ada 2 ayat terakhir yang akan saya sampaikan. Ini bagus juga untuk menguatkan kita semua. Jadi ingat baik-baik, camkan baik-baik bahwa kalau saudara menerima berita informasi melalui medsos atau mungkin WA group yang dibagikan kepada saudara, itu hati-hati, saring dengan baik. Ketika ada orang yang mengajarkan ajaran-ajaran untuk berbuat baik, wah pasti dia selamat. Coba kita baca di dalam Yesaya 64 ayat yang ke-6. Yesaya 64 ayat yang ke-6. Demikianlah kami sekalian seperti orang najis dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Saudara-saudara, ada perkataan di sini, ada kalimat di situ yang mengatakan kesalehan kita. Kesalehan juga bisa terkait dengan kebaikan kita. Itu di hadapan Tuhan seperti kain kotor. Kain kotor itu biasanya kalau di dapur ada kain yang pakai lap kompor, lap kasih bersih. Kita punya peralatan dapur, itu kan kotor sekali, hitam-hitam kan. Itu yang di hadapan Tuhan dikatakan kebaikan kita itu seperti kain kotor. Kenapa? Kita mungkin berpikir saya sudah semedi, mungkin ya, yang mungkin ada. Saya ambil contoh yang ekstrim. Kita sudah semedi, kita sudah naik di puncak gunung bersemedi. Jauh dari kemewahan duniawi. Saudara tahu, kita pikir kita sudah berbuat baik. Pikiran-pikiran jahat itu bisa muncul tanpa kita melakukan, kita sudah memikirkan hal-hal yang jahat. Itu juga sudah salah di hadapan Tuhan. Sedangkan pikiran baik dan pikiran jahat ini sering datang silih berganti. Dalam otak kita, dalam hati kita muncul silih berganti. Jadi memang betul-betul sangat, makanya dikatakan oleh firman Tuhan berdoa dan berjaga-jaga selalu. Karena pikiran-pikiran yang jahat itu sering muncul karena semua dimulai dari pikiran sehingga kita berbuat hal-hal yang jahat. Jadi memang pikiran yang jahat ini di hadapan Tuhan sudah dianggap kita keliru, kita salah, kita berdosa.
Kemudian kita baca di dalam Titus 3 ayat yang kelima. Titus 3 ayat yang kelima. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita, dia huruf besar. Bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi saudara-saudara, kita diselamatkan bukan perbuatan baik kita ya yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi mungkin saudara bilang begitu, wah saya sudah diselamatkan oleh Tuhan. Karena saya sudah diselamatkan, saya sudah terima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, saya boleh buat kejahatan. Kan sudah selamat. Seperti saya sudah ada dalam ruangan ini. Bukan di luar ruangan ini. Enak ruangan ini ber-AC. Saya bisa berbuat kejahatan. Saya sudah selamat kan. Sekali selamat tetap selamat. Ada juga teori yang begitu. Sekali selamat tetap selamat. Bukankah firman Tuhan mengatakan hendaklah kamu kerjakan keselamatanmu ini dengan takut dan gentar? Takut dan gentar. Berarti keselamatan itu harus dikerjakan dengan takut dan gentar. Artinya hati-hati. Kan dikatakan hendaklah kamu berdoa tidak berkeputusan. Berdoa dan berjaga-jagalah. Artinya ada kemungkinan kita terintervensi. Ada kemungkinan kita jatuh. Ada kemungkinan kita bisa slip dan jatuh. Nah, jadi saudara-saudara, karena kita sudah menerima keselamatan dari Tuhan, kita harus berbuat yang baik seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Bukan berarti karena perbuatan baik kita selamat. Beda. A sama dengan B kalau matematikanya. B sama dengan A. Itu kan? Itu dalam pengertian karena saya sudah selamat, saya boleh berbuat baik. Itu betul. Saya harus berbuat baik. Tapi bukan karena berbuat baik saya selamat. Salah itu. A sama dengan B. B tidak sama dengan A. Artinya karena kita sudah selamat, kita harus melakukan perbuatan baik. Tapi bukan karena perbuatan baik kita diselamatkan. Salah 100%. Berapa ayat kita sudah baca tadi. Yang jelas mengatakan bahwa perbuatan baik kita tidak bisa menyelamatkan kita. Jadi saudara-saudara, inilah firman Tuhan yang bisa saya bagikan. Bisa mengingatkan kita semuanya. Menyadarkan kita semua untuk anak-anak muda dan juga untuk anak-anak tua termasuk saya. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala puji dan hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kita dengarkan bersama. Yang sudah mengajarkan kita semua. Yang juga sudah mengingatkan hamba-Mu ini. Kiranya kami bisa menjadi pelaku-pelaku dari firman-Mu. Dan kami bisa menjadi orang-orang yang berkenan dan bernilai di hadapan hadirat-Mu. Sehingga kami bisa masuk ke dalam kerajaan-Mu yang kekal. Di mana tangis dan air mata tidak ada lagi. Terima kasih banyak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Sekali Yesus selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua diberkati oleh Tuhan, oleh firman Tuhan yang kita baru saja dengar. Saudara, ada yang perlu saya sampaikan sehubungan dengan tadi sudah disampaikan dalam Bethel Media, bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 April kita akan merayakan hari ulang tahun Gereja Bethel Indonesia se-Sulawesi Tengah, dan khususnya hari ulang tahun Gereja Bethel FOCC di sini ya, di Jalan Woodward yang ke-40 tahun.
Mungkin ada saudara-saudara yang mungkin baru 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Tetapi saudara harus tahu bahwa Gereja Bethel Indonesia di tempat ini sudah 40 tahun. Ya. Kemudian dari sini kemudian mulai pekerjaan Tuhan semakin disebarluaskan di daerah Sulawesi Tengah. Sampai sekarang di seluruh kabupaten di Sulawesi Tengah sudah ada Gereja Bethel Indonesia. Nah, saudara juga perlu tahu, itulah sebabnya saudara-saudara nanti sebenarnya bukan tanggal 27 ya, hari Sabtu. Tetapi ulang tahun itu besok saudara ya, tanggal 22 April. Nah, gereja ini dimulai dari doa ya. Dari doa itu dimulai tahun 1984 oleh beberapa orang. Ya, sudah itu akan selalu disebut nanti ya siapa-siapa orang yang telah ambil bagian dalam doa tersebut. Jadi besok saudara ya tanggal 22 April, cuma perayaannya nanti tanggal 27 hari Sabtu ya. Nah saudara-saudara, saya mau sampaikan kepada kita seluruh jemaat Tuhan bahwa besok tanggal 22 itu, karena itu tepatnya 40 tahun, saya mohon dengan sangat seluruh jemaat Tuhan untuk ambillah waktu. Mungkin saudara bangun tidur, saudara ambil waktu untuk berdoa bagi Gereja Bethel Indonesia yang ada di Sulawesi Tengah, khususnya GBI yang ada di tempat ini, GBI FOCC. Saudara mungkin saja saudara bertobat di tempat ini, atau saudara sudah bertobat tetapi saudara merasa bahwa saudara bertumbuh dalam iman ya. Saudara semakin mengerti mungkin akan kebenaran firman Tuhan. Mari saudara-saudara sebagai jemaat Tuhan ataupun mungkin saudara masih simpatisan, tolong ambil waktu doakan. Doakan kita semua. Ya, Gereja Bethel Indonesia di tempat ini khususnya. Khususnya doakan juga kami para hamba Tuhan. Kalau kami masih bisa bertahan, kami mampu untuk melayani. Itu bukan karena kehebatan kami, tetapi semua karena kasih karunia Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan. Itulah sebabnya saudara tolong bantu kami. Kami, saya, suami istri sebagai gembala dan juga para pelayan Tuhan full timer dan pelayan Tuhan yang lain ya. Majelis dan lain sebagainya, komisi-komisi, tolong doakan supaya motivasi kami benar. Jangan kami melayani atas dasar kepentingan kami untuk mencari kepentingan pribadi, tetapi kami melayani sungguh-sungguh untuk memberitakan Injil, untuk membawa jemaat Tuhan untuk bertumbuh, untuk tetap kuat. Apalagi tadi sudah disinggung, ada begitu banyak pengajaran-pengajaran sesat. Itu sudah dimulai pada abad pertama saudara, pada waktu Rasul Paulus. Ya, ada. Dan sekarang sudah kurang lebih 2024 tahun. Itu pasti akan semakin besar. Itulah sebabnya saudara-saudara tolong berdoa besok ya. Walaupun kami tidak buat acara, tetapi tolong bantu di dalam doa, khusus kami para pelayan Tuhan, supaya motivasi kami benar untuk melayani Tuhan. Dan kemudian saudara, kita akan merayakannya tanggal 27 April, itu kena hari Sabtu. Tadi sudah disampaikan itu akan diadakan jalan sehat jam 5:30. Kalau saudara menginginkan supaya kita bisa sama-sama jalan sehat, khususnya mungkin yang masih kuat, biar sudah tua-tua lansia seperti saya juga dengan suami saya sudah lansia saudara. Saya sudah mau 70 tahun, suami saya sudah 70 tahun ya. Supaya kita bisa sama-sama. Saya menghimbau supaya kita sebagai jemaat Tuhan ataupun simpatisan di sini, mari kita ada kebersamaan, kesehatian untuk bersama-sama memperingati ulang tahun ke-40 dari gereja kita. Saya merindukan itu.
ya, supaya saudara bisa mengikuti, khususnya untuk jalan sehat dan juga ada perlombaan-perlombaan yang lain, ya. Itu ada panitianya ya, Ibu Neni Parura ya yang ketuanya. Mari saudara-saudara, mari kita sama-sama bersyukur, ada kesehatian, ada kebersamaan. Dan kemudian yang penting saudara, mungkin saudara tidak bisa ikut pagi sampai siangnya, tetapi saudara mari ikut acara ucapan syukur 6:30 malam tanggal 27 April yang akan dilayani oleh hamba Tuhan dari pusat, dari sinode, yaitu sebagai Ketua Majelis Pembina Bapak Pendeta Dr. Pujo Satoto Abednego. Ya, jadi saudara, itu yang penting kita bersyukur sama Tuhan. Dan besoknya juga hambanya ini akan melayani juga dalam ibadah 4 kali. Saudara, sekali lagi saya mohon kebersamaan saudara ya, untuk sama-sama kita bersyukur dan memperingati hari ulang tahun Gereja Bethel Indonesia yang ke-40 ya. Karena tahun 84 dirintis. Kemudian tahun 86 mulai dibangun gereja ini, tapi ini baru di sini saudara, belum seperti semegah ini ya. Kemudian berproses dan kemudian mulai kita manfaatkan, kita gunakan itu tahun 87. Jadi mulai membangun 86 kalau tidak salah ya. 86, 87 sudah mulai digunakan. 88 ada pemberkatan nikah pertama antara saya dan suami saya. Itu tahun 88. Ya, jadi kita bersyukur sama Tuhan. Oh, maaf saya baru lihat ada juga hamba Tuhan juga bapak keluarga ya dari Parigi ya. Nah di Parigi juga itu salah satu ya yang dirintis oleh almarhum Pendeta Yohanes Toding ya. Pak, aduh saya lupa, maaf sudah tua. Ya. Oh Pak Ardi, aduh bisanya saya lupa ya. Sudah terlalu penuh Pak ini otaknya. Pak Ardi dengan Ibu ya. Itu hamba Tuhan pelayanan juga di Parigi ya, Gereja Bethel Indonesia di sana. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Mari saya undang kita bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah kita. Berdiri sekali lagi, kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanmu tak akan hilang. Karena kasih karunia-Mu lah kami ada sampai saat ini. Amin.
Oleh karena anugerah-Mu kami masih bisa Tuhan untuk bersyukur, untuk bersekutu dengan Tuhan pada saat ini di dalam rumah Tuhan. Kami menyadari Tuhan kami tidak mungkin bisa hidup tanpa Tuhan. Segala sesuatu yang kami alami dalam hidup kami, dan sampai saat ini kami tetap bertahan, kami tetap memiliki iman kepada Tuhan, semua karena kasih karunia Tuhan. Kami menyadari Tuhan bahwa Engkau sangat baik dalam hidup kami. Itulah sebabnya selayaknya lah kami pada pagi hari ini kami datang bersyukur kepada Engkau. Kami datang memuji dan menyembah Tuhan, karena Engkau satu-satunya Allah yang kami sembah dalam Yesus, yang selalu kami puji, kami agungkan, kami muliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami berterima kasih firman-Mu sudah mengingatkan kami kembali bahwa sebagai orang percaya seharusnya kami menjadi orang yang berbahagia, karena kami telah meresponi akan kasih karunia Tuhan yang Tuhan sudah karuniakan bagi kami. Engkau sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa kami, sehingga kami yang berdosa ini kami dilayakkan di hadapan Tuhan menjadi anak-anak Allah. Kami berterima kasih Tuhan. Itulah sebabnya kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini, kami sudah melalui berbagai-bagai masalah, kami sudah melalui berbagai-bagai pergumulan hidup, kami sudah melalui sakit penyakit, tetapi kami bersyukur Tuhan saat ini kami dapat menggunakan hidup yang Tuhan berikan bagi kami untuk dapat memuliakan Tuhan, untuk dapat menyembah Tuhan, untuk kami bisa berguna bagi orang lain. Anugerah Tuhan yang besar atas hidup kami itu adalah kemenangan. Itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan bahwa kami lebih dari pemenang, sebab kami sudah melalui berbagai-bagai tantangan hidup dan kami keluar sebagai lebih dari pemenang. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya seberapa banyak jemaat Tuhan yang sudah hadir pada siang hari ini, tidak ada seorang pun yang terlewatkan. Semua kami sudah dilawat dan dijamah oleh Tuhan. Semua kami sudah diberkati oleh Tuhan, karena firman-Mu menyatakan bahwa setiap orang yang datang mencari Tuhan tidak akan pernah kehilangan upahnya. Kami percaya Tuhan bahwa berkat-berkat rohani selalu Tuhan penuhi dalam hidup kami, sehingga iman kami tetap teguh di dalam Tuhan. Kami tidak akan pernah jatuh oleh karena situasi dunia ini, oleh karena pengajaran-pengajaran yang tidak benar, tetapi kami justru semakin kuat di dalam Tuhan. Tuhan, terima kasih Engkau memberkati hamba-Mu yang Tuhan sudah pakai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah hikmat marifat surgawi Tuhan terus karuniakan bagi hamba-Mu, agar boleh menjadi berkat bukan saja di tempat ini tapi dimanapun hamba-Mu berada. Tuhan pakai juga dan berkati semua hamba-hamba Tuhan yang sudah ambil bagian dalam pelayanan pada saat ini. Kami yakin dan percaya kesetiaan mereka, ketulusan hati mereka untuk melayani Tuhan tidak pernah sia-sia, karena firman-Mu berkata bahwa jerih payah kami di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Bapa di surga, terima kasih. Hamba berdoa tangan-tangan yang sudah memberikan pekerjaan, pengorbanan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan, Engkau tahu hati mereka yang memberi oleh karena mereka mengasihi Tuhan, mengasihi pekerjaan-Mu di tempat ini. Tuhan, Engkau berkati. Kami selalu percaya bahwa kami pasti akan menuai lebih banyak dari apa yang kami sudah tabur, sebab yang kami berikan untuk kepentingan Tuhan, untuk pengembangan pekerjaan Tuhan. Berkati seluruh jemaat Tuhan dalam persembahan-persembahan pengorbanan mereka dalam bentuk apapun juga. Kami yakin dan percaya Tuhan tahu memberi yang terbaik bagi setiap kami yang sungguh-sungguh mau memberi dengan ketulusan hati kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Pada saat ini hamba berdoa, mungkin ada di antara kami yang berulang tahun pada minggu ini dan juga hari ini. Tuhan tahu siapa-siapa mereka. Hamba berdoa, biarlah kasih karunia Tuhan terus melimpah atas hidup mereka, dan mereka menyadari bahwa hidup yang masih Tuhan berikan bagi mereka adalah anugerah Tuhan yang besar, dan mereka tidak akan sia-siakan, tetapi mereka akan pakai untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Engkau berikan kekuatan, kesehatan, dan juga umur panjang
seturut dengan kasih karunia Tuhan. Tuhan, hamba berdoa, mungkin ada di antara kami keluarga-keluarga yang merayakan ulang tahun pernikahan. Tuhan tahu siapa-siapa mereka. Engkau berkati Tuhan, limpahkan kasih karunia-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya rumah tangga mereka diberkati oleh Tuhan untuk selalu dapat memuliakan Tuhan. Anak cucu mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami terus berdoa untuk bangsa negara kami, untuk Indonesia. Kami percaya bahwa Indonesia ada di hati Tuhan, ada di pikiran dan rencana Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan tolong bangsa ini untuk tetap berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati kota Palu, berkati daerah Sulawesi Tengah. Biarlah kami selalu Tuhan bisa beribadah dengan bebas, dan kami Tuhan dijauhkan dari bencana dan hal-hal yang tidak baik. Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kami sebagai gereja Tuhan. Bapa di surga, terima kasih. Sebagaimana Tuhan berkati kami saat ini, berkati ibadah-ibadah selanjutnya, ibadah sore dan malam. Tuhan Yesuslah yang menjadi pusat pujian, penyembahan dan pengakuan kami. Dan seluruh jemaat Tuhan terpelihara di dalam kasih karunia Tuhan. Untuk kami tetap berdiri teguh di dalam Tuhan. Mari saudara angkat tanganmu. Mari sekali lagi kita bersyukur. Kita berterima kasih buat berkat Tuhan. Haleluya. Saudara bersyukur. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah kita pulang bersama-sama dengan berkat rahmat dari Allah Bapa, yaitu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus akan senantiasa menyertai kita semua, senantiasa memelihara, melindungi kita, menguatkan kita setiap saat, serta memberkati kita semua mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Yang percaya katakan sama-sama dengan iman. Amin. Selamat siang. Tuhan Yesus memberkati.